2 dekade berkarir di lintas industri, Fibriani Elastria akhirnya berlabuh di dunia telemedicine Halodoc. Dan dalam setiap pilihan karirnya harus ada purpose yang dituju. Salah satunya adalah memberikan layanan yang inklusif, termasuk untuk para ibu. Lantas seperti apa perjalanan karir Fibriani Elastria, Chief of Marketing Officer Halodoc? Saksikan selengkapnya di program Lady Boss Perempuan. Halo, saya Fibriani Elastria, Chief Marketing Officer dari Halodoc. Bu Fibri, terima kasih banyak sudah mengizinkan kami bermain ke rumahnya Halodoc nih. Welcome. Akhirnya kita berhasil bermainlah ke rumahnya Halodoc. Thank you for coming. Tentu saja di balik Halodoc, nama besar Halodoc ternyata ada perempuan inspiratif di baliknya, yaitu adalah Bu Fibri gitu ya. Terima kasih banyak sudah menyambut kami. Dan tentu kami penasaran gitu ya, seorang Ibu Fibri ini seperti apa sih perjalanan karirnya ketika akhirnya bisa sampai ke posisi top position seperti saat ini. Dan kalau sekarang adalah mengemban posisi sebagai Chief Marketing Officer di Halodoc. Tapi sebenarnya Bu Fibri, kalau boleh di-elaborate, sebenarnya tugas seorang CMO ini di Halodoc ini seperti apa sih? Oke, CMO, Chief Marketing Officer ya, intinya kan semacam nakoda untuk tim marketing di company yang namanya Halodoc. Yes. Kalau aku bisa coba paparkan tugasnya ngapain aja, mungkin aku akan bagi jadi beberapa pilar ya. Satu itu I would say the scope is about translating the mission into real impact. Artinya apa? Halodoc ini kan didirikan dengan misi yang aku mulia banget, yaitu simplifying healthcare access untuk semua rakyat di Indonesia. Nah, tugasnya dari CMO di sini adalah gimana caranya nih, apapun aktiviti yang dilakukan, misalnya ada campaign-campaign marketing, partnership, or even product innovation, bagaimana caranya ini semua bisa tetap sejalan dengan misi tersebut and reflecting the kind of empathy, the kind of trust yang juga akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Itu satu. Terus yang kedua, I think the scope is about bridging the strategy into the kind of storytelling yang akhirnya bisa dilakukan lewat brand building yang juga scalable. Karena kan kita berada di industri healthcare yang notabene cukup kompleks sebenarnya, tapi kita juga kombinasi dengan teknologi yang juga even more complex. Even the first time saya sendiri di saat itu belum jadi tim Halodoc mendengar mengenai telemedicine, in my mind I was like, how does it work gitu kan, kayak kok nggak kebayang ya kalau sakit tapi nggak diperiksa secara fisik. Langsung bertemu dengan dokternya gitu ya. Exactly. And now we have so many other services in our ecosystem yang bahkan kita bisa bilang ekosistem Halodoc udah menjadi sangat lengkap gitu ya. Mulai dari telemedicine, ada pharma delivery, terus juga kita punya home care, kita juga punya digital clinic yang namanya Haloskin. Apa pula namanya digital clinic itu gitu kan, it's a new thing. Ada lagi HaloFit, ada lagi Halo Intima, dan kita juga punya bahkan B2B servicesnya kita gitu. Jadi tugasnya tadi adalah translating si naratif yang sangat kompleks dari industri health tech ini into a story that is easy to be digested and also believable. I think it's really about driving growth through collaboration. Karena yang namanya marketing itu memang kita harus bermain juga dengan data points, right? And then we need to analyze what does this data means. Tapi bukan cuma hard data, karena tadi aku bilang it's not only about the numbers, but it's about the story behind. Jadi buat kita insights-nya apa? Why does this data is looking like this? The why is more important than the number itself. Jadi bagaimana bisa connecting the dots and then mobilizing everyone across different functions. Jadi nggak cuma marketing aja, marketing tuh nggak bisa bergerak sendiri. Jadi dengan produk, dengan tech, dengan tim bisnis, untuk akhirnya kita bisa come up with either itu sebuah inisiatif, sebuah program, to be able to drive the business growth. Intinya bukan growth-nya, tapi juga adalah kolaborasi untuk bisa helping more users to simplify healthcare access for them. Kurang lebih kalau aku mau simplify kayak gitu sih role-nya seorang CMO.
Jadi sebenarnya tadi ada salah satu program atau maksudnya upaya yang coba diterjemahkan oleh teman-teman dari marketing Halodoc adalah bahwa gimana menerjemahkan data yang angka banget nih, gitu ya, menjadi sesuatu yang bisa dibaca oleh audiens, bisa gitu. dimengerti. Yes. Gitu ya. Dan sebenarnya kalau orang mikirnya marketing cuman memasarkan aja, tunggu dulu. No. Ternyata tidak semudah itu, gitu ya Bu. Kawan-kawan bahwa tadi kita sempat ngintip Ibu Febri meeting sama timnya yang galak banyak gitu. Mukanya sangat serius kalau lagi meeting ya. Emang gitu. Dan menariknya adalah bahwa ternyata timnya Bu Febri adalah lintas generasi banget nih. Mungkin dari gen milenial saya gitu ya sampai gen Z kayaknya ada tuh dalam ruang meeting tadi gitu ya. Kalau boleh dijelasin Bu Febri, dengan menahkodai tim dengan lintas generasi, tantangan terberatnya apa sih dan gimana cara kamu memastikan bahwa gaya kepemimpinanmu ini inclusive enough for them to grow, untuk membawa Halodoc menjadi lebih besar, seperti apa? Ya. Kayaknya bahkan ada Gen X-nya juga by the way. Oke. Iya. Menurut aku sih masing-masing generasi memang membawa karakter-karakter sendiri. Tapi justru jadi seru gitu ya. Okay. Soalnya tuh jadi point of view-nya bisa beda-beda gitu kan. Dan akhirnya masing-masing tuh bisa saling belajar, saling melengkapi gitu. Jadi I think by nature I value that diversity and inclusion. Kalau bisa malah aku cari sebenarnya gitu. Jadi buat aku misalnya kalau udah ngomongin Gen X, even millennial, itu memang biasanya tuh terkenalnya adalah benar-benar kayak apa ya, committed banget gitu kan, hard worker to the max, very loyal dan sebagainya. For example, Gen Z kalau baca artikel-artikel tuh banyak yang merasa kayak aduh susah ya manage Gen Z segala macam. Tapi alhamdulillah based on my experience, in most cases aku ketemu sama Gen Z yang sangat passionate, sangat reliable, dan mereka memang lebih up to date ya dengan perkembangan dunia ini. Terutama kan sekarang kalau bicara marketing, communication itu udah evolve-nya, teknologinya juga udah evolve, social medianya, digitalization-nya gitu ya. Jadi I think Gen Z definitely bring a new flavor gitu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menakodai tim yang lintas generasi? I think pertama memang dimulai dengan mindset-nya kita dulu. Kalau memang kita valuing that diversity, it's gonna be easier to empathize, gitu kan? Dan bisa melihat added value yang berbeda-beda dan bahkan bisa dibuat menjadi sebuah sinergi, gitu. Dan kita harus menjadi role model itu sendiri buat tim kita. Otherwise, ya jadinya malah terkotak-kotak gitu kan. Jadi menurut aku kuncinya sih that empathy sebenarnya, empathy bahwa masing-masing orang itu punya different thing that they bring into the table, and if we focus on the strength versus the weakness, then it becomes a very powerful house, gitu. Dan akhirnya bisa saling menghargai dan malah jadinya memperkaya. Febri jelasin bahwa salah satu yang pesan atau ya apa yang dibawa oleh Halodoc adalah berusaha program-program atau layanannya adalah untuk bisa dijangkau oleh semua orang. Salah satunya adalah para ibu. Betul. Yang tadi dibilang oleh Bu Febri dengan berbagai keriuhannya lah dalam bahasa sederhananya, tapi tetap dituntut harus bisa mengurus anaknya gitu ya. Kadang kita dituntut harus menjadi super mom, ketika anak sakit yang ditanya pertama adalah ibunya, gimana sih kamu ngurusnya, misalkan kayak gitu. Kemudian lahirlah kampanyenya Imperfect Mom. Sebenarnya message apa sih yang mau disampaikan oleh Halodoc melalui kampanye ini, dan gimana cara Halodoc berusaha menyediakan wadah yang aman, nyaman, juga termasuk untuk para ibu. Jadi memang kalau kita lihat dari si data di Halodoc, memang majority dari user kita itu ternyata memang ibu. Karena ibu itulah sebagai wellness warrior dari keluarganya. Suka banget tuh wellness warrior ya, para ibu ya. Iya gitu loh. Jadi bahkan data kita menunjukkan 74% ibu itu taking care of 3 atau lebih anggota keluarganya di dalam urusan kesehatan, gitu kan. Jadi memang kenapa akhirnya kita lakukan si kampanye Imperfect Mom ini, karena ternyata kita juga punya insights nih.
being a mom comes with a lot of challenges, gitu kan. Dan seringkali ibu zaman sekarang juga udah punya role yang macem-macem. Nggak cuma sekedar menjadi ibu, istri, tapi juga punya bisnis sendiri misalnya, atau punya karirnya sendiri. Juga ngurusin orang tua, mertua misalnya, urusan domestik di rumah tangga, urusan sekolah anak. Macem-macem, gitu kan tadi, riweh hidupnya, gitu kan. Tapi, despite all of those challenges, seringkali mereka masih suka merasa I'm not doing good enough. Karena ya mungkin saking banyak yang diurusin, kadang-kadang ada hal-hal yang mereka jadinya miss, gitu. For example, most of the time tidak disengaja, gitu kan. Dan most of the time bahkan si anak atau keluarga yang di take care ini tidak melihat itu sebagai sebuah kekurangan. Misalnya gini deh, kayak aku waktu itu harus berangkat bisnis trip padahal anak lagi sakit. I left the house 2 a.m. in the morning with the tears on my face karena I felt so bad gitu, yang kayak why do I have to go? Tapi nggak bisa, right? Dan itu terjadi nggak cuma sekali gitu. Dan ini cuma contoh aja. Another one misalnya, anak aku harus presentasi final kelas 6 SD di public space karena sekolah dia pokoknya harus ada semacam booth di mall. And it was the final presentation yang kayak once in a lifetime. And I couldn't be there karena aku ada meeting bersama Dewan Komisaris. Kalau yang lainnya biasanya I will prioritize, right? Tapi ya ada momen dimana mau nggak mau nggak bisa. Itu tuh like heartbroken banget rasanya, because I know it's the moment that matters gitu ya. Tapi nah hal-hal kayak gini yang kadang-kadang membuat ibu tuh dihantui dengan perasaan bersalah meskipun sudah memberikan segala yang terbaik di momen-momen lainnya. So what we're trying to say adalah, moms, don't feel bad. You may feel you are imperfect, but even kata-kata imperfect itu sendiri terdiri atas 2 kata. I'm perfect. Because in the eyes of your beloved ones, you are enough. Gitu. Kadang-kadang kita sebagai perempuan itu yang being too tough on ourselves. Karena kita punya ekspektasi kita terhadap diri kita sendiri. Gitu. So I'm not even talking mengenai ekspektasi dari masyarakat di luar sana. Karena I think a lot of women now are smart enough to know mana yang gue perlu dengerin, mana yang gak usah. Gitu, my life is my choice, my decision. Tapi seringkali kita punya our own demon in our head. Yaitu tadi, tetap aja orang pergi mau cari nafkah, tetap aja merasa bersalah. Gitu kan, tetap aja merasa not doing good enough. So I think every now and then we need to be reminded. And that's what we're trying to do. Dari Halodoc to remind them that you are perfect, you are enough, and we'll help you to take care of your family's health. What does it take? Itu sih yang kita coba sampaikan. Kalau ngomongin keluarga pasti emosional ya Bu? Selalu emosional, dan sebenarnya relate mungkin dengan beberapa pemimpin perempuan yang pernah kami wawancara adalah bahwa kadang ketika mengisi posisi tersebut seakan-akan kita harus menjadi seorang superwoman yang harus bisa menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan tapi keluarga juga harus perfect gitu kan. Kalau dari Bu Fibri sendiri sebenarnya realita yang kamu hadapi sehari-hari ketika menjadi seorang pemimpin perempuan tapi juga harus mengurus keluarga seperti apa sih? Dan sebenarnya bagaimana cara kamu mendefinisikan work-life balance? Itu beneran ada nggak sih atau sebenarnya it's just a myth? Gitu? Atau gimana kamu mendefinisikannya? So biasanya ya, every time I have my introduction slide, apakah misalnya the first time I join a company atau mungkin lagi jadi speaker, then I'll share about myself. My aspiration to be a super wife, super mom, super woman, gitu. Realitinya apa? Super exhausted, gitu ya, capek banget gitu kan. Tapi it's very fulfilling. Gitu kan, emang pada dasarnya suka dibikin sibuk juga mungkin gitu. Jadi kalau ditanya realitinya apa, obviously there will be times when I'm just like gitu kan. Tapi juga I think in the bigger picture it feels very fulfilling sih, karena even the job that I do give me sense of fulfillment. Dan being a mom,
I think gives me a real purpose in life juga gitu kan, and being able to take care of my beloved ones also makes me feel like my life matter gitu. Jadi kalau ditanya realitinya bagaimana, capek tapi fulfilling, so I keep going gitu. Because for me it's more important. Capek ya udah istirahat, cari waktu buat break atau apalah gitu. Kalau bicara mengenai work-life balance, I think masing-masing orang pasti punya definisi yang berbeda-beda gitu. Dan it depends on us. What does it mean? I don't know whether it's a blessing or a curse kalau buat aku. Tapi ternyata what I realized, because there was a moment dimana aku tuh sabbatical, gitu ya. Tapi terus ternyata malah I hit rock bottom karena I felt like I lost myself di saat ternyata aku tuh sadarnya gini deh pokoknya, oh ternyata kerja itu me time buat aku. That's why I enjoy. Kenapa? Karena oh ternyata di saat bekerja I can be my fuller self. Lebih bisa mengekspresikan di saat lagi serius-serius, di saat lagi galak-galak, di saat lagi lovey-dovey gitu kan. Kadang-kadang, tapi maybe this is me ya, this is my personal life. Mungkin jadi kesannya agak curhat sedikit. Tapi saat itu waktu itu konteksnya aku sabbatical misalnya karena my dad passed away mendadak, dan I see my mom, my sister spiraled down for months. Aku sebagai yang parkir waktu, again feeling guilty, right? Akhirnya aku realize bahwa aku nggak mau kehilangan kesempatan, because at the time juga aku merasa they need me dan ada hal-hal yang perlu di take care gitu. Jadi akhirnya aku sabbatical sampai akhirnya betul-betul resign. Tadi itu maksudnya cuti sebulan gitu kan. Sampai akhirnya betul-betul kayaknya nggak tahu nih selesai sampai kapan, ya udahlah let me just resign, right? Dan at that time justru kayak I dedicated myself cuman untuk keluarga, tapi ya itu ngurusin hal-hal yang bahkan mungkin aku sendiri nggak tahu cara urusnya gimana. Trying to help my mom, misalnya ada urusan tanah sengketa lah, apalah gitu. Dan I spiraled down karena aku kayak ngerasa, oh ternyata urusan sama keluarga sendiri kadang-kadang juga malah harus jauh lebih hati-hati gitu. Lebih kayak sama orang tua yang udah mulai lansia itu kan sensitif gitu kan, salah ngomong dikit digebrakin meja gitu kan, trauma gitu misalnya. Atau bahkan kadang sama pasangan di rumah nanti ternyata begitu interaksi jauh lebih banyak, ada hal-hal yang kok jadinya malah lebih mudah baper, dan I felt like aku nggak punya channel lain gitu kan. Jadi itu yang membuat aku sadar, oh ternyata buat aku balance itu adalah memang punya channel lain where I can be my fuller self, which is ternyata ya di dunia pekerjaan. And that's okay juga gitu. That's okay, that's my choice. Dan setiap orang maksudnya punya caranya sendiri-sendiri untuk mendefinisikan gimana dia mau menyeimbangkan kehidupan versi mereka masing-masing gitu ya. Betul. Dan nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau misalkan tadi Bu Fibri bilang bahwa kadang kerja adalah me time aku nih gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih ritual dalam tanda kutip untuk membantu kamu menenangkan diri di tengah kesibukan kan pekerjaan, ngurusin anak, dan ternyata kamu juga adalah seorang caregiver gitu ya untuk orang tuamu. Ritual apa nih untuk menenangkan dirimu, balik lagi me time yang lain selain pekerjaan itu ada nggak sih? Sedih banget ya pasti pekerjaan. Ada, dan mirip dengan perjalanan karir, ritualnya tuh bisa gonta-ganti lagi tergantung seasonnya aku lagi suka apa. Misalnya ada season dimana aku lagi sukanya ngelukis akrilik. Nah, yang kayak tadi ada di ruangan, itu adalah momen-momen dimana itu that was me during my lowest bottom. Because waktu itu mendekati 1 tahun meninggalnya papanya aku, and I felt like I had to relive the experience, karena dia tuh hari itu aku hari sebelumnya transfusi darah yang harus menginap. Terus udah gitu paginya masih video call karena waktu itu lagi COVID, jadi nggak boleh ada yang ngunjungin. Tiba-tiba aku pulang ke rumah malamnya, 30 menit kemudian ditelepon papa meninggal. And I was like, no, nggak mungkin. Besok papa itu harusnya diantar buat cuci darah. Dan supir aku udah aku assign, right? Jadi kayaknya waktu itu tuh I didn't give myself enough time to process, to grieve.
Karena tadi aku fokus di kerjaan, then I took my sabbatical to dedicate myself ke keluarga yang juga spiral down. Akunya sendiri ya kayak gini nih, tengah-tengah meeting, in between meetings, nangis. Sudah itu udah balik lagi, meeting lagi gitu kan. Karena itu semua waktu itu masih working from home. Jadi pas mau menjelang 1 tahun, it felt like kayak aku takut gitu, kayak oh my god, somehow this moment will come again gitulah kurang lebih gitu kan. Nah itu aku ngelukis tuh misalnya gitu, setiap weekend malam ngelukis gitu, dan biasanya lukisannya lukisan nature aja gitu. Yang tadi di ruangan aku tuh yang paling cheerful lukisannya, yang lain-lain tuh lukisannya gloomy gitu. Atau nanti aku suara aku jelek banget ya kalau nyanyi Mbak Citra, tapi ya aku karaoke gitu sendirian tapi di rumah. Yang lain keluarga nggak ada yang mau ikutan karaoke, kasihan ya. Atau misalnya ya aku olahraga, olahraga terus followed by meditation gitu. Atau aku baca buku gitu kan. Atau ya kalau udah nggak mau mikir aja, Netflix. Udah paling Netflix basic. Udah rescue ya. Betul, dan my kind of Netflix adalah yang nggak mau mikir. Jadi nggak usah yang kayak harus terlalu berat gitu ya. Justru yang kadang-kadang reality show yang udah tahu cuma buat ketawa-ketawa aja udah gitu. Tapi kalau terlalu banyak drama juga akhirnya aku males. Jadi akhirnya aku nanti cari yang simple-simple kayak gitu. Itu sih. Oh, another one, massage. Oh, I love massage. pijat ya. Pijat. Yes. I see. Ya kan? Dan apakah masih ada mimpi lain? Nah, kan kelewatan kan itu. Mimpi, emang anaknya banyak maunya sebenarnya. Udah gitu adventurous banget lagi orangnya ya. Mimpi itu selalu masih Tapi nggak harus selalu soal pekerjaan. Yes, justru ini mimpi aku agak ajaib pasti. Karena justru ya Mbak, aku tuh bisa dibilang kan, yes I enjoy my job, I enjoy city life dan sebagainya. Tapi ini inspired by zamannya COVID, itu suka nonton konten yang mereka punya their own farm to table garden, you know, yang dia menumbuhkan sayuran, buah-buahan. Ya Allah, aku tuh ngeliat itu kayak oh ini seperti surga gitu. Jadi mimpinya aku one day I can have that, dan mungkin di tempat yang tanahnya luas, udah gitu udaranya sejuk, udah gitu ya bisa macem-macem sayur mayur, terus udah gitu ya aku mungkin lebih suka ngeliatin sayur ya dibandingin buah-buahan yang tinggi gitu. Tapi kalau pohonnya cantik boleh lah gitu kan. Kayak mimpinya aku begitu aja gitu, tapi yang kayak I wanna have a very enjoyable golden years yang peace of mind. Dan another mimpinya adalah kayak bisa kayak time is my best friend, dimana I have the flexibility mau ngapain, when. Kalau sekarang kan masih menjadi budak kalender, iya kan, by choice gitu. Tapi I'm hoping one day aku bisa punya hidup yang kayak lebih apa namanya tuh, berarti self reliant ya. Karena kan ujungnya kita hidup tuh mau apa sih? Kita cuma butuh atap buat berlindung, makanan, sama mungkin kalau sekarang data. Tapi mainly tuh dua itu sebenarnya, sama ya udah pakaian gitu kan ya. Ya kalau misalnya udah punya rumah, terus udah gitu bisa menumbuhkan makanan sendiri, what else do you need? Gitu. And the people, obviously the people that you love lah ya, kan kayak gitu. Jadi ya sebenarnya hidup tuh sesimpel itu. Cuma kadang kitanya aja yang nggak pernah puas. Mau banyak maunya gitu ya. Masih pengen lagi, tapi semua butuh apa enggak? Not necessarily. Satu kata untuk menyemangati perempuan Indonesia supaya bisa menggapai mimpinya. Tapi Bu, tolong lihat ke kamera, apa kira-kira satu kata yang bisa membantu menyemangati perempuan dan kenapa? Boleh dilihat ke kamera, Bu. Aku tuh banci quote sebenarnya. Anaknya quote banget ya. Anaknya quote banget, jadi malah disuruh kayak gini sebenarnya agak bingung. Tapi let me pick something very simple aja. Either you think you can or you cannot, you are right. Jadi your mindset set the tone, gitu sih. Jadi kalau punya mimpi diawali tapi dengan yang tapi kayaknya susah, dan susah sih. Tapi kalau mimpi itu kan gratis. Dan paling nggak you start with the mindset that I can do it,
insya Allah nggak tahu berapa lama, but you'll get there. That's what I believe. Terima kasih banyak Bu Fibri. Sama-sama. Sudah bukan hanya menceritakan soal gimana perjalanan karirmu, mungkin juga sampai menceritakan bagaimana sisi emosional seorang Ibu Fibri yang mungkin tidak banyak diketahui banyak orang gitu ya, dan bahwa untuk bisa mencapai posisi ini juga ada struggle, ada challenge, ada banyak hal yang menghantam hatimu juga gitu ya. Dan thank you so much sudah menceritakan itu dengan sangat terbuka kepada ya, kalau tiba-tiba kayak kenapa bergetar-getar. Dan justru itu adalah sentuhan manusianya di balik setiap pemimpin perempuan kan ya Bu ya. I think so ya. Terima kasih banyak untuk itu. Sama-sama Mbak Citra.